wabarakatuh. Halo Sobat Siperda Tuban, kembali lagi bersama podcast Dispersip Tuban. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Rapakan. Oke, jumpa lagi dengan saya Graciela Agustin sebagai host. Dan pada podcast kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang hebat tentunya. Oke, Kak Iqmal mungkin bisa menyapa teman-teman terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Saputra, biasa dipanggil Iqmal. Saya sekarang kelas 12 SMA Negeri 3 Tuban. Ya, jadi di depan kita ini ada seorang narasumber, ya Mas Iqmal, kerap disapa Kak Iqmal dari SMA Negeri 3 Tuban. Nah, teman-teman Siperda pastinya penasaran kan, di episode podcast kita kali ini kita mau sharing-sharing soal apa sih? Kita akan sharing-sharing mengenai konten kreator. Lebih tepatnya, apa sih yang menarik dari sebuah konten kreator? Nah, teman-teman semuanya pastinya di era digital ini pasti sudah tahu semua kan apa sih yang dimaksud dari konten kreator itu. Tetapi gak ada salahnya kalau kita menyinggung apa arti dari konten kreator tersebut. Menurut Kak Iqmal sendiri, apa sih yang dimaksud dari konten kreator itu? Terima kasih Kak Gracie. Menurut saya, tentang konten kreator itu adalah seseorang yang menyalurkan kreativitasnya dalam bentuk media sosial. Jadi kita ada beberapa objek juga kalau menyalurkan kreativitas itu juga ada dari melukis, terus baca puisi dan lain-lain. Tapi kita kalau konten kreator ini lebih fokus kepada media sosial kita. Jadi arti dari konten kreator ini mengarah ke yang namanya media sosial gitu ya Kak Iqmal. Nah, terus nih Kak Iqmal, kalau ngomongin soal konten kreator, biasanya itu kan kita mulai tertarik akan suatu hal itu kayak terinspirasi gitu dari orang lain. Nah, Kak Iqmal sendiri mempunyai role model atau mentor yang membuat Kak Iqmal itu semangat dalam menekuni konten kreator. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Kalau role model lebih ke aktor malah. Saya aktor Reza Radian. Oh iya, tahu. Itu bisa jadi patokan saya kan mulai dari konten kreator juga mendalami dunia teater juga. Jadi patokan saya sebagai penokohan itu dapat di Reza Radian itu. Tapi kalau tentang dunia videographer, saya pertama kali bisa dapat menginspirasi saya itu dari kalangan Tuban malah. Itu ada yang namanya, bisa disebut, boleh disebut? Bisa, iya boleh. Itu ada produksi film di Tuban, itu yang namanya ada Segitiga Film. Nah itu saya mulai diperkenalkan dari itu lewat pembina teater saya. Jadi saya mulai mendalami apa itu perfilman, apa itu soal acting dan apa itu kamera dan lain-lain. Dari situ saya mulai suka nih sama rumah produksi film ini. Jadi saya coba ulik terus, saya coba kadang juga ikut untuk berpartisipasi juga, tapi nggak terlalu dalam juga, cuma lihat saja. Tapi sudah bisa memetik apa hal-hal yang harus saya pelajari juga. Dari situ inspirasi saya sudah tumbuh. Jadi pada dasarnya itu emang kita itu tidak boleh takut untuk mencoba hal baru gitu ya kan. Karena kalau nggak dicoba kapan lagi? Terus kita juga nggak tahu apakah kita tertarik atau enggak gitu kan. Nggak bakal tahu gitu. Apa sih suatu hal yang paling Kak Iqmal sukai mengenai konten kreator? Kalau aku tentang kamera, jadi bagaimana pengoperasian kamera, bagaimana angle kamera, dan bagaimana cara mengambil gambar yang dapat layak untuk dipertontonkan oleh publik. Oke, jadi sebenarnya kalau konten kreator itu bukan sekedar editing gitu ya Kak Iqmal ya. Iya bisa. Iya, luas sekali. Bisa dari mulai belajar soal kamera dan editingnya juga. Oke, di sini saya mau tanya nih, bagaimana sih caranya supaya kita itu dapat menjaga kualitas dari konten yang telah kita buat?
supaya audiens juga merasa terhibur dan nggak bosan gitu dengan konten kita. Kalau dari saya nih, Iya. lebih harus kita dituntut dari sebagai konten kreator itu menemukan hal baru. Jadi gimana pun caranya, kita nih nggak boleh nih kalau katanya orang-orang lain itu kayak stuck di satu tempat. Jadi harus keluar dari zona nyaman kita. Nah, zona nyaman itu. Jadi kalau kita udah keluar dari zona nyaman, kita pasti kok ada pikiran yang keluar dan itu positif semua. Jadi kreativitas kita mulai diasah dari situ, kita bisa aktif dan kita bisa mencari pengalaman yang sebanyak itu. Oke, berarti kita emang benar sih, kita harus keluar dari zona nyaman dan yang penting mau belajar. Ditekuni lah. Iya, intinya ditekuni. Ya. Terus nih, mungkin Kak Iqmal bisa sharing-sharing mengenai apa ya, feedback terbaik mungkin dari teman-teman atau audiens. Oke, kalau feedback terbaik, ya jelas kita sebagai konten kreator, kalau dari aku sudah diapresiasi oleh beberapa pihak itu udah alhamdulillah dan kesenangan aku. Gitu ya. Apalagi kalau ketika kita ikut lomba atau beberapa event dan kita bisa meraih apa yang kita inginkan, itu malah jadi goal kita. Perlu proses panjang sih kalau itu. Jadi semua yang bisa mengapresiasi hasil karya kita itu udah bikin kita senang gitu ya. Kita bahagia juga. Iya, karena emang apa ya, kita itu jadi ngerasa dihargai juga gitu dari apa yang sudah diusahakan akan konten tersebut kan gitu. Nah, kalau ngomongin soal konten ini, mungkin Kak Iqmal pernah mengikuti suatu event atau lomba yang bersangkutan dengan konten kreator? Kalau lomba terakhir ini ada, itu saya ikut SM Award. Oh iya. SM Award itu ikut di sinematografi sama bagian editing di perwakilan Duta Pelajar. Duta Pelajar. Oh iya. Jadi itu yang kalau mau lihat nih, kalau mau mampir di akunnya Sinematik. Wah, boleh, itu nih, dari teman-teman perkumpulan konten kreator di SMA 3. Nah, itu dari beberapa kayak perkumpulan teman-teman nih yang pengen mendalami konten kreator. Jadi di situ channel kita yang hasil-hasil karya kita yang bisa tontonkan gitu. Kalian tonton juga. Terus dengar-dengar nih Kak Iqmal juga kemarin meraih juara ya? Iya, di itu lomba apa di lomba bulan bahasa. Oh, bulan puasa, bulan lalu ya. Oh iya. Itu alhamdulillah kita dari tim dengan perjuangan yang ya gak sia-sia juga. Iya, jadi cukup panjang juga. Ya. Itu dari editing dan pengambilan gambar itu hampir menyentuh waktu 1 minggu lebih lah. 1 minggu. Ya, itu dari mulai bikin skrip dan penyuntikan gambar dan lalu editing itu udah total 1 minggu lebih. Nah, itu kita lalui bersama dan alhamdulillahnya jadi ke lomba vlog. Wih, keren sekali ya teman-teman. Jadi Kak Iqmal ini dari apa? Suatu bidang yang ditekuni dan berhasil gitu membuahkan hasil dari juara tadi yang mengikuti lomba bersama tim-timnya. Pastinya kan kita ada tantangan gitu kan Kak? Iya, nggak selalu proses itu berjalan dengan mulus, dengan lurus gitu. Pasti ada tantangan, pasti itu. Nah, mungkin Kak Iqmal bisa menceritakan nih apa sih tantangan terbesar yang mungkin tantangan terbesar saya kira kalau dari diri saya juga kemalasan. Oh iya. Itu salah satu faktor kalau udah stuck. Jadi yang biar bisa bikin semangat kita juga tim-tim kita juga, dan alhamdulillahnya saya dikelilingi juga dari teman-teman yang support juga. Gitu. Jadi bisa lah ditukar pikiran ini. Nah, kita mau bikin apa nih hari ini, nah itu bisa jadi melawan pemalas saya. Terus gimana caranya Kak Iqmal itu menghadapi kemalasan dan mengakibatkan ide-ide dari konten itu nggak muncul? Gimana Kak Iqmal mengatasinya? Kalau dari aku, tipsnya itu istirahat. Kadang pikiran yang malas dan pengen stuck di situ aja itu karena dari pikiran itu banyak banget
dari jadi bingung pelajaran, mau dari mengerjakan yang mana itu. gitu kan Kak. Iya, betul. Di titik itu kita harus bisa merefleksikan diri kita juga. Mulailah kayak memperbaiki tidur kita, terus dan lain-lain. Bisa kita kalau ada rezeki bisa jalan-jalan kemana gitu, buat refreshing, buat inspirasi juga. Kalau aku sendiri mencari inspirasi bukan di satu tempat atau apa lain, itu malah di jalan. Di jalan. Iya, kalau aku sering motoran ke keliling kota lah itu dapat banyak banget malah. Oke, jadi pada intinya itu sebuah ide itu apa ya, bisa muncul dimanapun kita Dimanapun, berada ya, gitu. Dimanapun tepatnya itu, kalau kita emang udah mau berusaha untuk memikirkan ide tersebut, ya pastinya akan muncul. Tergantung niatnya saja gitu kan Kak. Iya. Nah, terus selanjutnya apa nih target atau tujuan Kak Iqmal untuk di konten kreator selanjutnya? Oke, kalau tujuan target habis ini lulus ya. Iya. Nah, kita ngomongin ke depan. Kedepannya mungkin sementara bukan melepaskan tapi break lah. Break sementara buat mendalami dunia kuliah juga, pendidikan juga. Jadi kalau ada di sela-sela belajar atau di sela-sela kuliah bisa nih mau bikin konten atau apa. Kalau mau ngomongin cita-cita juga boleh. Cita-cita itu saya mau bikin kayak studio foto dan video. Nah, itu cita-cita dari dulu sih itu. Nah, itu entah kapan terrealisasikan, tapi saya sudah kayak ya tekad lah itu. Iya, sudah berpikir mengarah ke situ gitu. Ya, semoga saja bisa terwujud ya Kak Iqmal. Amin. Ini berbagai proses itu tadi, dan tentunya kalau kita udah bener-bener usaha, ikhtiar itu pasti kan ya insya Allah bisa terwujud gitu. Oke, mungkin cukup sekian sharing-sharing kita pada podcast kali ini. Dan dari Kak Iqmal sendiri mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau audiens yang menonton. Kalau dari saya, jangan stuck di zona nyaman kita, harus keluar gimana pun caranya. Ayolah keluar dari zona nyaman. Jadi jangan stuck di situ. Kalau kita itu terus, kita gak bisa berkembang. Nah, itu bisa menghambat semua kegiatan kita juga. Nah, itu kunci dari menuju kesuksesan juga. Oke, ya jadi itulah yang paling utama, itu kita harus keluar dari zona nyaman. Apalagi sebagai generasi muda dan yang apa ya, kita itu hidup di era digital yang semakin berkembang gitu kan. Kan jadi apa ya, sayang banget kalau nggak bisa dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan, dikembangkan potensi yang sudah dimiliki. Jadi kita itu nggak boleh bermalas-malasan lah intinya. Kita harus berani mencoba hal baru, apalagi ya di era digital ini yang dimana ini tuh sebenarnya banyak penghasilan juga dari situ. Iya, dan itu kan juga tentunya juga mendukung kita gitu sebagai generasi muda untuk bisa selalu berkarya dan menuangkan kreativitas kita. Salah satunya ya di itu tadi, konten kreator. Oke, cukup sekian sharing-sharing kita tentang apa sih yang menarik dari sebuah konten kreator. Dan jangan lupa untuk menonton atau menyaksikan episode podcast Dispersif Tuban selanjutnya. Saya selaku host Graciela Agustin dan narasumber saya Muhammad Hilal Saputra. Iya, dari SMA Negeri 3 Tuban pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.